Beberes rumah cleaning motivation. Hai guys, di video kali ini aku mau share kegiatan kembali. Ini diawali dengan istriku lagi ngeluarin jemuran yang kemarin itu belum kering, makanya pagi ini tuh dikeluarkan. Alhamdulillah cuacanya pagi ini tuh cerah banget ya. Mudah-mudahan sampai sore nanti cuacanya cerah karena ada beberapa cucian yang nggak kering juga guys. Sekarang istriku lagi nyapu di bagian terasnya, setelah tadi juga udah diawali nyapu di bagian dalamnya. By the way, ini tuh sampahnya banyak banget ya, karena memang udah beberapa barang udah di unboxing tadi, makanya ini lumayan banyak sampahnya. Nyapu adalah salah satu bagian dari rutinitas rumah yang wajib dilakukan, karena kalau nggak nyapu gimana kotornya rumah ya. Nyapu sekali sehari aja rumahnya bisa kotor begini ya, apalagi nyapunya 2 kali atau 3 kali sehari, kebayang deh gimana joroknya rumah ya. Salah satu tips gimana caranya mengatasi biar kita itu selalu rajin nyapu adalah jadikan ini adalah kewajiban. Jangan kita jadikan sebagai beban, tapi jadikan itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Karena kalau kita udah tanamkan dalam diri kita itu adalah kewajiban, maka insya Allah kita akan wajib dan mau melakukannya. Tetapi jika itu dilakukan karena beban atau mungkin karena keterpaksaan, itu pasti deh kita mengerjakannya juga dengan tidak niat hati dan hasilnya juga nggak maksimal. Dan ketika kita tanamkan dan prinsipkan itu adalah kewajiban, maka kita akan pasti melakukannya. Yang mungkin kalau di awal-awal kita ada merasa keterpaksaan begitu, tapi lama-kelamaan kita akan menikmati semua proses itu. Yang ketika kita sudah menikmati semua proses itu, insya Allah endingnya itu akan menjadi kebahagiaan. Selanjutnya kita kembali ke videonya ya, dan sekarang ini istriku lagi masih melanjutkan nyapu-nyapunya di bagian halaman ini, sementara aku lagi jagain Gibran, ajak Gibran main sambil ngobrol-ngobrol aja begini. Sederhana tapi insya Allah nyaman ya, dan gimana pun situasi rumah kita, kalau diawali dengan bersih insya Allah bakalan bersih juga semuanya. Karena harus dipegang teguh ya hadis yang mengatakan bahwa an-nazafatu minal iman, kebersihan itu bagian daripada iman. Karena ketika kita sudah melakukan bersih-bersih semuanya, iman kita juga udah bertambah, maka juga berefek kepada yang lainnya. Karena percaya nggak percaya, ketika rumah dalam keadaan bersih, mood kita juga ikutan good gitu guys. Tapi kalau rumah dalam keadaan berantakan, kotor, kita menjadi bad mood, dan alhasil semuanya berefek ke yang lainnya. Kalau rumah berantakan ya kita menjadi bad mood dan kita juga bawaannya emosi dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan rumah dalam keadaan bersih, hati kita juga ikut bersih dan berefek ke yang lainnya. Mood kita menjadi good dan kita menjadi lebih menikmati hari-hari kita bersama pasangan kita, sama anak kita, istri kita, dan keluarga yang lainnya. Kembali ke videonya lagi ya, ini istriku sudah mengeluarkan jemuran yang udah nggak kering kemarin itu. Ini khusus baju-bajunya Gibran yang belum kering kemarin, dikeluarkan pakai rak yang ini guys ya. Ini recommended banget ya buat kalian yang belum punya, silahkan saja, karena ini itu bisa dikeluar masukkan. Terlebih sekarang lagi musim hujan, jadi aku rekomendasiin kalian seenggaknya kalian itu harus punya rak model jemuran seperti itu yang bisa dikeluar masukkan gitu guys. Ketika hujan kan bisa tinggal masukkan aja tuh ke dalam ya. Selanjutnya sekarang ini aku mau keluarin motor, karena yang di sini juga aku mau harus bersihkan karena udah agak berantakan gitu ya. Di beberapa video aku yang sebelumnya aku juga pernah mereview dan membersihkan di bagian ini itu di bagian dekat meja makan gitu ya, dan nyatu gitu sama meja dapurnya guys. Dan di sini juga tempat beberapa perlengkapan yang memang sering banget dipakai sehari-hari, seperti perlengkapan motor, tempat sepatu, sandal, dan mungkin ada beberapa barang-barang yang lainnya juga. Biasanya aku taruhnya itu di sini. Biasanya kalau di setiap rumah itu pasti kita memiliki 1 atau 2 ruangan yang sekiranya itu berantakan gitu ya, tapi nggak berantakan amat. Yang mungkin ada beberapa barang kita itu nggak pantas kita taruh di ruang tamu, nggak pantas kita taruh di ruang keluarga, dan bisa kita taruh di spot-spot tertentu, di kamar-kamar tertentu. Jadi setiap rumah itu kita usahakan harus punya ruangan tempat kita penyimpanan yang sekiranya itu kalau kita taruh di ruang tamu atau di ruang keluarga bisa bikin berantakan gitu guys. Dan itu sebenarnya itu mau nggak mau kita butuh peralatan dan perlengkapan itu yang sebenarnya, tetapi karena memang kalau kita taruh di tempat-tempat yang kurang tepat, itu bisa menjadikan rumah kita jadi berantakan kesannya, yang walaupun kebutuhan dan perlengkapan itu bermanfaat banget kita pakai sehari-hari.
Nah sekarang masih di posisi nyapu ya, dan ini lumayan ada debunya gitu karena motor sudah masuk dan kita udah pada tahu ya sekarang lagi musim hujan. Jadi ban motor tuh suka bawa pasir gitu guys, jadi mau nggak mau ikut masuk juga. Setelah nyapu semuanya, sekarang gilirannya aku untuk mau buang sampah guys. Aku buang sampahnya itu nggak tiap hari ya, kadang 3 atau 4 hari itu sekali aja aku buang sampahnya. Jadi aku kumpulin dulu biar sekali-kali aja dibuangnya, karena agak lumayan gitu ya tempat pembuangan sampahnya jarak dari rumah. Siapa nih di antara kalian yang buang sampahnya setiap hari? Ya mungkin kalau setiap hari banget ya kalian punya tukang sampah yang keliling, yang kiranya kalian tinggal taruh di gang atau mungkin di samping gerbang rumah kalian. Tetapi khusus di desaku itu nggak ada petugas kebersihan gitu guys. Tetapi seinisiatif kita dan sekreatif kita untuk buang sampah. Jadi buat orang yang sekiranya itu nggak peduli sama kebersihan rumahnya, ya dia tinggal buang sampah sembarangan aja di halaman rumahnya, dibakar atau mungkin nggak diurus sama sekali, terserah dah pokoknya, yang namanya kita hidup di desa ya. Sepulang dari buang sampah, lanjut sekarang ini aku mau membersihkan meja makan nih guys, karena ada beberapa kecepritan minyak, kecepritan bekas makanan, makanya ini wajib banget untuk dibersihkan, karena kalau nggak dibersihkan bisa menimbulkan nafsu makan kita kurang gairah gitu guys ya, kalau meja makan ini jadi kotor. By the way, ini meja makan itu bukan terbuat dari kayu ya, tapi ini tuh keramik, dan sengaja aku pilih motif kayu seperti ini. Dan tujuan aku ngebuatnya dulu ini itu kenapa mesti pakai keramik ya, ini biar dibersihinnya itu lebih gampang aja guys. By the way, kalian jangan salfok ya sama istriku, itu lagi sibuk di dapur juga di bagian masak-masaknya. Ini aku lagi ngerjain bagian meja makannya, istriku lagi sibuk-sibuk masak aja tuh di samping ya. Menurut aku memang harus begitu guys ya, jadi kita sebagai suami istri itu pinter-pinter kerja sama dalam mengurus rumah. Karena kalau kita mengandalkan istri saja yang mengurusnya, gimana berantakannya rumah. Pokoknya kita sebagai suami sebisa-bisanya kita untuk mengambil peran dalam mengurus rumah ini. Misalkan istri lagi masak, kita misalkan mau mengerjakan apa, kerjakan saja. Jangan sampai istri kita andalkan terus semua mengerjakannya. Istri lagi sibuk membuat sarapan, membuat masakan, membuat makanan apa, lalu kita hanya duduk diam ngopi ngeteh, atau mungkin ada yang ngerokok juga, atau mungkin parahnya lagi ada yang hanya duduk ngegame aja. Itu menurut aku lebih parah banget yang seperti itu. Jadi coba deh kita sebagai suami juga ikut campur, turun tangan mengurus pekerjaan rumah selagi kita lagi ada di rumah, dan daripada kita duduk-duduk santai lalu nanti ketika datang makanan kita tinggal santap saja, menurut aku nggak ada salahnya kita turun tangan untuk mengerjakannya juga. Stop berpikir bahwa itu hanyalah kerjaan istri saja. Stop berpikir bahwa ketika kita ikut campur tangan mengerjakan pekerjaan rumah itu menurunkan harkat dan derajat kita sebagai laki-laki atau sebagai suami atau mungkin sebagai kepala keluarga. Tapi hindarkan pemikiran seperti itu. Lakukan saja, nggak ada salahnya. Karena masih saja sampai sekarang orang yang suka menyekat-nyekat profesi dan gender terkait dengan urusan rumah guys. Jadi ketika para suami dan laki-laki mengurus pekerjaan rumah itu dianggap kurang pantas aja. Jadi ketika ada laki-laki atau suami yang beranggapan seperti itu, terus kalian para istri yang menonton video ini, please deh, kalian itu harus kasih lihat, kalian itu harus perdengarkan ke suami kalian bahwa mengurus rumah itu juga bukan pekerjaan yang keliru dan bukan pekerjaan yang salah, tetapi justru itu bagian dari ladang ibadah kita karena kita sudah membantu istri mengurusnya. Eits, bukan membantu istri ya, lebih tepatnya itu adalah tanggung jawab kita berdua sebagai suami istri. Terakhir setelah beres-beres semuanya, ini di bagian meja dapurnya masih berantakan karena istriku lagi bikin makanan guys. Dan lebih estetiknya lagi, ini aku taruhin dan manfaatin ember bekas cat ini di meja makan. Kalau kalian lihat video aku sebelumnya, ini tuh udah aku jelasin ya kenapa aku pakai bekas cat itu. Dan terakhir biar lebih estetik aja meja makannya, selalu aku taruhin bunga hiasku di sini ya. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian terinspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta tekan loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton. See you next video.